Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SIK Beruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Fred Hadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 22 Mei 2021, Injil hari ini diambil dari Yohanes, bab 21 ayat 20 sampai 25. Kita diingatkan bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan dan diri kita sendiri. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Tuhan, tuntunlah kami, semoga kami selalu menghargai sesama, dan bebaskanlah kami dari sikap cemburu dan suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah masa depanku ada di dalam tangan Tuhan dan saya sendiri. Injil hari ini adalah kelanjutan dari Injil kemarin. Kemarin Yesus sudah meramalkan apa yang akan terjadi atas Petrus di masa tuanya. Kata Yesus kepada Petrus, "Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Satu ramalan yang menegangkan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam pikiran dan perasaan Petrus sesudah mendengar perkataan Yesus tentang masa depannya. Mungkinkah dia bingung dan merasa takut? Injil tidak menjelaskan reaksi Petrus, tetapi lewat gerak-gerik dan reaksinya terhadap perkataan Yesus, kita pun bisa membayangkan apa yang sedang terjadi di dalam dirinya.
matanya menjadi tidak tenang. Ia melihat ke kiri dan ke kanan, matanya melihat Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Dia ingin tahu apa yang akan terjadi ke atas Yohanes di masa tuanya. Lewat Injil kita membaca, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Lalu ia bertanya kepada Yesus, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Muridnya di masa depan. Apa yang akan terjadi dengan dia ini? Mungkin dia mengharapkan agar Yesus menceritakan apa yang terjadi ke atas semua para muridnya di masa depannya. Bukan cuma tentang dirinya sendiri. Tetapi Yesus menjawab, jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Di sini Yesus mau katakan kepada Petrus bahwa setiap pribadi punya cara hidup dan tugasnya yang berbeda-beda. Apa yang akan terjadi pada diri seseorang di masa depan itu urusan Tuhan dan pribadi bersangkutan. Setiap pribadi harus bertanggung jawab dengan tugas yang sudah ditentukan Tuhan dan menjalankan itu dengan penuh tanggung jawab dan setia. Kalau kita amati misi dari Petrus dan Yohanes, keduanya punya tugas yang berbeda. Petrus ditugaskan untuk mengembangkan domba-domba Yesus Kristus, dan pada akhirnya dia mati demi Yesus. Akhir hidupnya sudah diramalkan oleh Yesus Kristus. Engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Benarlah yang terjadi. Petrus disalibkan kepala ke bawah dan kaki ke atas demi Kristus. Tugas Yohanes adalah menyaksikan Yesus Kristus lewat tulisannya. Ia memberi kesaksian tentang Yesus Kristus lewat Injil dan surat-suratnya. Ia hadir waktu Yesus wafat, dan ia adalah orang pertama yang percaya bahwa Yesus bangkit sewaktu ia masuk kubur. Yesus bersama Petrus. Dia meninggal karena umur tua, bukan karena dibunuh. Lewat Injil hari ini, kita mendengar bagaimana Yohanes mengakhiri tulisannya. Katanya, masih banyak hal lain yang diperbuat Yesus, tetapi jikalau semuanya harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak akan dapat membuat semuanya. Itu berarti masih banyak hal yang dibuat Yesus yang tidak tercatat dalam Injil tertulis. Yang tidak tertulis itulah yang kita sebut tradisi lisan, yang diceritakan dari zaman ke zaman. Sabda Tuhan tidak terbatas hanya pada apa yang tertulis dalam kitab suci, tetapi juga lewat inspirasi yang terima lewat pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apakah yang kita pelajari dari Injil hari ini? Beberapa pikiran yang mungkin baik untuk direnungkan. Yang pertama, masing-masing kita dipanggil secara khusus oleh Tuhan untuk melayani Dia sesuai dengan rencananya. Tuhan sudah tentukan apa yang akan terjadi ke atas kita masing-masing. Kita diminta untuk menjalankan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, apa yang ditulis dalam kitab suci adalah kesaksian iman dan kepercayaan para penulis akan Tuhan yang diilhami oleh Roh Kudus. Tetapi sabda Tuhan tidak terbatas pada apa yang tertulis. Firman dan pekerjaan Tuhan jauh melampaui apa yang dibuat
dalam kitab suci. Itulah berkat peranan Roh Kudus. Ia selalu bekerja dalam diri kita dan selalu memberi kita pencerahan. Siapa yang selalu terbuka akan Roh Kudus, ia akan mendapat inspirasi ilahi. Marilah kita berdoa, memohon penerangan Roh Kudus agar kita selalu mendapat inspirasi ilahi yang berguna bagi pencerahan rohani kita. Kita juga memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus untuk yang sakit dan yang mengalami kesulitan, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.